kasih, selamat siang. Dengan sukacita kita dapat beribadah hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Kita semua merindukan beribadah bertatap muka. Semoga bulan depan Komisi Wanita sudah dapat beribadah di gereja. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita sama-sama angkat pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Kita nyanyikan 2 kali. Sebelum memulai persekutuan kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu hati berdoa. Ya Bapa kami yang baik,
Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan buat kami, untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan terus memimpin dan menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan ini. Kami serahkan persekutuan ini dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, pakai jaringan wifi yang mendukung pelaksanaan ibadah ini. Kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Freddy Liao dengan tema Ketika Kenyataan Tidak Sesuai Harapan, kita siapkan hati kita angkat pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Shalom ibu-ibu sekalian, kita akan sama-sama mulai dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memohon pimpinan Tuhan sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Berbicara di dalam hati setiap kami untuk boleh menembusi hati kami, sehingga hati kami itu boleh digetarkan dengan firman Tuhan yang kami akan dengar ini. Dan kami sungguh-sungguh juga boleh berkomitmen untuk menghidupi firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga ketika kami melakukan persekutuan di dalam persekutuan wanita ini, komisi wanita ini, kami bukan hanya sekedar melakukan ini sekedar untuk berkumpul, berkomunitas, tapi terlebih lagi kami ingin memberi diri di dalam komunitas ini untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena itu Bapa, berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas dan tidak layak, Engkau boleh layakkan, dan Engkau juga terlebih lagi boleh melayakkan setiap kami.
Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dibentuk oleh firman Tuhan dan kami semakin bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Diambil dari Kejadian pasal ke-38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak sekali yang kita bisa pakai untuk kita mempelajari bagaimana seringkali memang di dalam kehidupan kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau isi doa kita. Tapi di dalam bagian ini karena kita komisi wanita, kita akan mempelajari dari satu orang tokoh, yaitu dari Tamar yang diambil dari Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebelum saya bacakan ayat ini begitu panjang, kita akan melihat di dalam bagian ini, kita melihat kalau kita melihat di dalam bagian Kejadian pasal 38 ini terselip di tengah-tengah di antara Kejadian pasal 37 itu bercerita tentang Yusuf. Lalu tiba-tiba 38 itu cerita Yusuf diputus, tidak dilanjutkan. Lalu muncul cerita yang nyelip di tengah, yaitu cerita tentang Yehuda. Baru nanti muncul cerita Yusuf itu dilanjutkan. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 37 berbicara tentang Yusuf. Yusuf itu dijual ke Mesir. Lalu tiba-tiba Kejadian pasal 38 Yusuf seolah-olah ceritanya langsung diputus, masuk di dalam cerita yang seolah-olah itu nyelip di tengah, yang tidak ada hubungannya, yaitu cerita tentang Yehuda, di mana di situ ada Tamar di dalamnya. Kemudian Tamar itu nanti menghasilkan anak, yaitu Peres dan Serah. Kita tahu nanti Peres itu yang dipakai untuk melahirkan garis keturunan Yesus. Baru nanti Kejadian pasal 39 diceritakan Yusuf itu di penjara karena Yusuf itu tidak mau dirayu oleh istri Potifar. Jadi kita melihat Yusuf itu seolah-olah dikontraskan dengan Yehuda, di mana Yehuda itu nanti ada Tamar di situ, lalu menghasilkan keturunan yang justru dipakai untuk menghasilkan keturunan Yesus lahir di tengah-tengah keturunan itu. Tapi ada juga cerita Yusuf yang jauh lebih indah seolah-olah, tapi di situ justru kalau kita lihat Yusuf di penjara karena melakukan kebenaran. Nah, kita melihat di tengah-tengah ini apa yang Kejadian itu ingin berikan atau bicarakan bagi setiap kita. Kejadian ingin mengontraskan Yusuf dan Yehuda. Yusuf yang baik melakukan kebaikan yang seolah-olah Tuhan berkenan, tapi dia tetap di penjara. Di tengah-tengahnya ada seorang yaitu yang bernama Yehuda. Bahkan dicatat Yehuda itu yang justru menyarankan jual saja orang yang bernama Yusuf. Yehuda orang yang seperti ini, yang penuh juga intrik seolah-olah, tapi justru ini yang dipakai Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 38, cerita tentang Yehuda yang nyelip di tengah-tengah cerita Yusuf, di mana ada cerita Tamar yang kita ingin pelajari di sana. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Ini cerita permulaan yang menceritakan bagaimana kemudian Yehuda saat itu meninggalkan saudara-saudaranya, kemudian mengambil istri itu perempuan seorang Kanaan, bangsa yang dianggapnya kafir, dan disitulah diceritakan Yehuda kemudian memiliki 3 orang anak dari seorang perempuan kafir ini, yaitu Onan dan Shelah. Lalu ditutup cerita ini dengan Yehuda yang pergi meninggalkan saudara-saudaranya dan seolah-olah tidak lagi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia kawin dengan perempuan kafir dan disitulah dia memiliki 3 orang anak, Onan dan Shelah. Lalu ditutup dengan itu kemudian dicarikan istri, anak yang sulung itu dicarikan seorang istri bernama Tamar. Lalu dilanjutkan cerita ini.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Ini nanti diulang 2 kali. Sekali lagi dikatakan itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Tidak diceritakan dibunuh dengan cara apa, tapi diceritakan alasannya Tuhan itu kemudian membuat dia mati karena dia tidak diperkenan Tuhan, karena dia jahat di mata Tuhan. Jadi suami Tamar ini karena jahat, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang Tuhan itu membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, yaitu Tamar, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu sekali lagi ia menghampiri istri kakaknya itu. Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang atau spermanya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi sekarang bukan cuma dibunuh karena jahat di mata Tuhan. Sekarang dijelaskan satu lagi, yaitu adiknya Onan melakukan yang juga jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan nanti Shelah ini mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi kejadian yang kedua ini menceritakan pada setiap kita, yang namanya anak sulung ini, ini diberi istri Tamar, dan dia ini jahat di mata Tuhan. Tidak dikatakan jahatnya apa, tapi hanya dijelaskan karena dia jahat di mata Tuhan, sekarang Tuhan itu membunuh dia. Lalu zaman itu kalau ada seorang kakak punya istri mati tanpa menghasilkan keturunan, maka adiknya itu wajib memberikan keturunan bagi kakaknya, wajib menegakkan garis keturunan kakaknya. Yaitu dengan kata lain, dia wajib untuk menghampiri istri kakaknya untuk memberikan keturunan, tapi keturunan itu tetap di bawah nama kakaknya. Dia tidak punya hak, dia cuman dipinjamkan untuk memberikan keturunan. Istilahnya seperti demikian. Jadi Onan ini dikatakan dia itu harus menghampiri istri kakaknya, yaitu lalu kawin menghasilkan keturunan. Tapi keturunan itu bukan milik dari Onan, tapi tetap milik dari kakaknya. Berarti tetap warisannya bukan jatuh di dia, tapi jatuh di garis keturunan kakaknya sebagai kakak sulung. Karena itu mati, Onan dikatakan harus memberi keturunan, tapi Onan tidak mau. Karena itu merugikan bagi dia. Tapi dia bukan cuma tidak mau, dikatakan di sini dia mau tetap berhubungan intim, tapi dia tidak mau memberikan keturunan. Nah, ini yang dikatakan jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Dia menikmati, tapi dia tidak mau melakukan sesuai apa yang menjadi tradisi untuk menegakkan garis keturunan umat Tuhan itu, tapi dia cuma mau hubungan intimnya saja. Lalu di situ dipandang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, di situ kemudian dikatakan Yehuda itu mulai berpikir, jangan-jangan Tamar ini wanita sial, married sama anak sulungnya mati, lalu Onan disuruh menggantikan mati juga. Nah, ini berarti mungkin ini menantu yang membawa apes. Jadi kalau kita kasih Shelah lagi, anak terakhir, nanti wanita ini betul-betul membawa sial, mati juga si Shelah, kita nggak punya keturunan. Jadi kemudian dia meminta Tamar untuk tinggal sebagai janda di rumah ayahnya dan menipu dengan kata, nah sampai Shelah itu menjadi besar, baru kamu balik, nanti ditegakkan garis keturunanmu oleh Shelah ini. Tapi kita tahu cerita ini akal-akalan dari Yehuda. Yang pertama kita bisa melihat di dalam bagian ini. Sebenarnya saat itu Yehuda bisa melepas Tamar seperti Naomi melepas Ruth. Tapi Yehuda ini justru meminta Tamar tetap diikat tinggal sebagai janda, tapi dipulangkan di rumah ayahnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan dia mengatakan jangan-jangan nanti anakku ini mati, jadi lebih baik dibalikkan ke rumah ayahnya, tapi tetap diikat sebagai janda.
Nah, kalau kita menjadi Tamar, bukankah ini satu hal yang sangat menyedihkan? Harapan kita punya keturunan, dinikahkan untuk menghasilkan keturunan, suami mati. Lalu diberi keturunan oleh adik dari suami, mati juga. Lalu sekarang mertua pun menipu saya. Kenyataan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tragedi demi tragedi itu terjadi. Dan tragedi ini seringkali membuat trauma. Tamar mungkin trauma. Tamar mungkin merasa setiap kali kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia menjadi harapan dia. Tapi kita lihat kemudian yang terjadi dituliskan di dalam Kejadian ke-38. Sekarang kita masuk ayat 12. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda, yaitu Er dan Onan itu. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna. Jadi sesudah berkabung karena anaknya mati, sekarang Yehuda sudah selesai masa berkabung, dia pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Karena dia disuruh jadi janda di rumah papanya, sekarang dia tanggalkan itu semua. Ia bertelekung dan berselubung, dia pakai cadar, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah sudah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi karena Tamar itu menutup mukanya dengan bertelekung dan berselubung pakai cadar, lalu duduk di pintu masuk ke Enaim, berakting seolah-olah sebagai wanita sundal. Dan di situ Yehuda lewat, mengira ini seorang sundal, tidak mengenal bahwa ini adalah Tamar menantunya. Dan Tamar dikatakan melakukan ini karena dia tahu Yehuda ini ternyata menipu dia, mengikat dia sebagai janda di rumah orang tuanya. Seumur hidup dia akan menjadi janda sampai mati. Shelah sudah betul-betul menjadi besar, tapi tidak diberikan kepadanya. Tragedi lagi terjadi. Kenyataan tidak sesuai apa yang harapan dia. Dia berharap kalau Shelah ini besar akan diberikan kepada dia, sehingga dia bisa menghasilkan garis keturunan dari suami pertama dia, yaitu Er. Tapi harapan itu ternyata tidak sesuai kenyataan. Yehuda menipu dia. Tapi yang luar biasa, Tamar tidak tinggal diam. Ini yang kita bisa pelajari. Tamar tidak tinggal diam. Dia bukan cuman berstrategi, dia meresikokan nyawanya, dirinya. Kita tahu saat itu kalau dia ketahuan ternyata ini adalah Tamar, dia menjadi perempuan sundal, dia bisa dihukum mati, dirajam, dianggap bersundal. Tapi kita melihat di dalam bagian berikutnya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu. Kenapa ia tidak tahu? Ayat sebelumnya dikatakan karena ia menutupi mukanya. Karena Tamar menutupi mukanya, maka Yehuda tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ini strategi dari Tamar. Seolah-olah Tamar ini wanita yang sangat licik. Dia menjerat mertuanya, dia menjebak mertuanya, lalu dia berkata, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya, uang mukanya, jaminannya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda ini memberikan semuanya itu kepadanya. Maka Yehuda menghampiri Tamar, dan Tamar dikatakan mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Dia kembali lagi seolah-olah berkabung sebagai janda, tapi sekarang dia sudah mengandung. Bukan dari adiknya Er, yaitu Onan dan Shelah, tapi langsung dari bapaknya. Ini menantu yang seolah-olah kurang ajar.
Tapi kalau kita lihat kenapa dituliskan di Alkitab, kita bisa mempelajari sesuatu yang sebenarnya nanti kita bisa melihat menarik. Tamar penuh dengan trauma dan tragedi dalam hidupnya. Semua kenyataan dalam hidupnya itu hancur, tidak sesuai harapan. Padahal kalau kita baca di dalam bagian atas, bukan salah dia. Dia adalah orang yang cuma dipilih masuk di keluarga Yehuda sebagai istri dari Tapi dia mendapatkan trauma dan tragedi justru bukan karena salah dia, karena salah suaminya dan adik suaminya yang begitu jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan itu membunuh mereka. Bukan salah Tamar. Tapi Tamar justru harus menanggung itu semua. Disuruh berkabung sebagai janda seumur hidupnya. Dan tidak diberi jalan keluar atas hidupnya. Dia akan sengsara seumur hidup tanpa pelindung bagi keluarga dia. Tidak punya keturunan dan akan menjadi janda seumur hidupnya sampai mati. Sangat kasihan. Tapi dia melakukan hal ini seolah-olah tetap sangat tidak baik. Lalu dilanjutkan. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu. Yehuda memenuhi janjinya yang satu ini. Dia menyangkali janjinya pada Tamar, tapi memenuhi janjinya kepada perempuan sundal yang dia tidak kenal, ternyata dia Tamar. Yehuda mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya sesuai janjinya untuk mengambil kembali uang mukanya, tanggungannya. Dia pintar. Kamu itu tidak pernah bisa menepati janji. Jadi sekarang beri uang muka, tanggungannya. Dari tangan perempuan itu diambil tanggungannya, dikasih bayarannya. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Nah, mulai Yehuda merasa aneh. Berarti dia, si penipu ini sekarang tertipu, dijebak. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya. Ya sudah terserah, biar pegang. Supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Kalau semakin dicari, nanti dicari malah ketahuan. Jadi olok-olok, jadi biar aja. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Jadi dengan kata lain Yehuda itu merasa, udah tidak usah dicari lagi. Nanti jadi bahan olok-olok orang. Tapi kamu itu saksi, aku memenuhi janjiku. Aku mengirimkan anak kambing itu, tapi perempuan itu yang tidak benar. Dia menipu aku. Seolah-olah Yehuda berbuat sesuatu yang benar. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu itu bersundal. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Jadi sekali lagi Tamar dikirim pulang untuk menjadi janda. Berarti tidak mungkin hamil. Sekarang tiba-tiba hamil. Berarti bersundal. Berarti melacur. Karena itu dilaporkan kepada Yehuda. Tamar itu harusnya menjadi janda. Sekarang mengandung. Berarti dia bersundal. Lalu Yehuda marah mengatakan, bawa perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, yang membuat aku hamil itu orang ini. Dia mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Sekarang dia sadar, dia sudah tidak benar. Dia sudah menyangkali janjinya kepada Tamar, sehingga Tamar menemui jalan buntu, terpaksa lakukan itu. Karena itu dia mengatakan perempuan itu yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dengan kata lain, dia tidak menganggap itu istrinya, tapi dia setidaknya sudah memberikan keturunan. Nah, disitulah dikatakan aku yang salah. Aku nggak memberikan dia kepada Shelah. Lalu Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Jadi anak kembar
Yang satu itu keluarin tangannya, berarti ini yang duluan keluar. Nah, ini yang dianggap anak pertama. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Nah, kalau kita melihat akhirnya ditutup dengan keturunan Yehuda itu justru dipelihara Tuhan. Tapi lucunya melalui Tamar, bukan melalui Shelah, melalui Tamar. Dan disinilah nanti dituliskan bahkan di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, Yesus lahir dari keturunan ini. Bahkan di dalam Rut pun ditulis, keturunanmu kiranya seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Satu orang yang bersundal dengan mertuanya justru Tuhan pakai. Satu orang yang hidupnya penuh tragedi dan trauma, tapi Tuhan pulihkan. Satu orang yang hidupnya kenyataannya tidak pernah sesuai pengharapan, tapi karena dia terus berharap pada Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Tamar ini? Yang pertama, seringkali kita sebagai orang Kristen itu mengatakan, kalau masalah hidup kita itu bertubi-tubi membuat saya itu penuh tragedi hidupnya, penuh trauma, lalu kita mulai kecewa sama Tuhan. Dan biasanya kalau kita sedikit rohani, kita mengatakan doa saja, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Lalu kita mulai berlutut berdoa, kita menangis. Tapi ketika kita berdoa, kita menjumpai kenyataan itu tetap tidak sesuai pengharapan. Dan kita mulai kecewa. Kita mulai menyerah pada Tuhan. Kita mulai marah pada Tuhan. Dan kita mulai tidak lagi mau ke gereja. Tidak lagi mau bersekutu. Tidak lagi mau menjadi orang Kristen. Itu yang seringkali terjadi. Karena itu saya ingin mengangkat dari kisah Tamar. Karena Tamar justru mengajarkan kita sedikit berbeda. Betul doa itu penting. Betul kita itu harus berserah kepada Tuhan. Tapi berserah itu bukan menyerah. Tamar tidak pernah menyerah pada hidupnya yang penuh tragedi. Hidupnya yang penuh tragedi bukan salah dia. Karena salahnya yang jahat di mata Tuhan. Salahnya Onan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa saya yang harus menanggung? Hidup saya penuh tragedi. Cerita hidup saya penuh tragedi. Tapi Tamar berserah bukan menyerah. Berserah itu saya harus ingat. Cerita hidup saya seolah-olah membuat saya tidak berdaya. Tapi setiap kita itu adalah pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Tamar tetap mencari peran dia apa. Dia tetap memunculkan karakter dia di tengah-tengah cerita yang seolah-olah menyeret dia tanpa dia menjadi berdaya, diseret oleh arus itu. Seringkali kita mengatakan cerita hidup saya seperti ini, saya tidak berdaya. Seolah-olah tidak ada pribadi yang menempati cerita itu. Kalau kita lihat film ada yang namanya alur cerita, latar belakang cerita. Tapi ada satu yang penting lagi, tokoh di dalam cerita itu. Tokoh itu berperan menjalankan cerita itu. Di dalam cerita ini seolah-olah cerita yang penuh tragedi, tapi ada tokoh yang berperan. Tokoh yang terus melakukan berserah pada Tuhan, berstrategi, tapi bukan menyerah. Dan justru di situ Tuhan pakai. Ini yang kita bisa pelajari dari seorang bernama Tamar. Penuh tragedi, kenyataan tidak sesuai pengharapan dia. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia tetap memberi yang terbaik, memikirkan yang terbaik. Dan justru melalui dia, Tuhan memakai garis keturunannya. Dan justru lucunya, dua anak dia, ada Peres, ada Serah. Serah itu keluar tangannya dulu.
tapi kemudian diterobos sama adiknya. Justru yang dipakai adiknya. Tidak masuk akal bukan? Seorang perempuan yang bukan orang Yahudi karena dicarinya di daerah Kanaan. Seorang perempuan yang bahkan bersundal dengan mertuanya. Seorang perempuan yang menghasilkan anak kembar. Tapi justru yang dipakai Tuhan perempuan sundal itu. Yang dipakai Tuhan justru melalui keturunannya yang bungsu bukan yang sulung. Padahal yang penting biasanya yang sulung. Tapi yang dipakai Tuhan justru yang bungsu. Berarti Tuhan ingin mengajarkan kita. Di tengah-tengah banyaknya tragedi hidup kita. Di tengah-tengah mungkin banyaknya kenyataan yang tidak sesuai pengharapan kita. Jangan pernah menyerah. Tapi berserah. Menyerah itu angkat tangan. Saya tidak sanggup lagi Tuhan. Lalu ngomel meninggalkan iman. Itu menyerah. Berserah adalah saya bukan angkat tangan. Tutup tangan. Berlutut di hadapan Tuhan. Doa. Tapi doa itu bukan saya doa pokoknya sudah doa semuanya Tuhan terserah. Itu menyerah. Doa itu berarti saya cari peran saya apa. Di tengah-tengah cerita yang banyak tragedi, peran saya apa? Apa yang saya tetap bisa hasilkan? Hal terbaik yang saya bisa lakukan di tengah-tengah situasi ini apa? Itu yang Tamar lakukan. Itu yang saya ingin kita semua juga belajar melakukan. Kita menutup tangan kita untuk berlutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan dan bertanya, peran saya apa? Apa yang saya masih bisa lakukan di tengah-tengah kenyataan yang tidak sesuai pengharapan? Dan saya tetap berharap pada Tuhan. Karena yang namanya pengharapan bukan mimpi. Beda antara dream sama hope. Dream itu indah. Tapi begitu kita membuka mata semua hilang. Tuhan tidak pernah menjanjikan mimpi. Tapi Tuhan menjanjikan pengharapan. Pengharapan itu mungkin banyak kerikil di depan. Tapi Tuhan mengatakan aku tetap akan menggandengmu. Bahkan tidak akan pernah membiarkan engkau terpeleset sampai jatuh. Itu pengharapan. Seolah-olah banyak tantangan. Tapi ada janji Tuhan. Itu pengharapan. Bukan mimpi. Kalau mimpi adalah indah semua mulus. Tapi begitu kita buka mata semua hilang. Ketika kenyataan tidak sesuai pengharapan. Berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa. Tapi doa itu bukan menyerah. Doa itu berserah. Berserah berarti saya secara aktif seperti Tamar. Tanya di hadapan Tuhan. Apa yang masih bisa saya lakukan? Hal terbaik apa yang masih bisa saya lakukan? Saya tutup dengan satu ilustrasi. Pernah ada seorang pemuda datang ke saya marah-marah. Katanya Tuhan itu tidak pernah mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Tapi saya ini hidup saya sudah dicobai Tuhan di luar batas. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak sanggup lagi mengikut Tuhan. Tuhan terlalu jahat. Dia maki-maki Tuhan, maki-maki saya. Saya cuma jawab sama dia karena dia anak pemuda. Saya jawabnya bisa ceplas-ceplos. Kalau dia orang yang lebih tua kita harus hormatin. Ini anak muda jadi saya jawab dengan betul-betul shock terapi. Saya bilang sama dia, kalau Tuhan betul-betul mencobai kamu di luar batas, kamu sudah tidak punya tenaga bahkan untuk ngomelin saya. Apalagi ngomelin Tuhan setiap hari. Berarti kamu masih punya cukup energi untuk bahkan maki-maki Tuhan, maki-maki hamba Tuhan. Berarti belum di luar batas. Masih ada energi. Nah harusnya yang kamu lakukan pakai energimu itu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Tanya di hadapan Tuhan. Hal terbaik apa yang saya masih bisa hasilkan. Hidup saya penuh tragedi. Membuat saya trauma. Kenyataan tidak sesuai pengharapan. Tapi seperti Tamar. Jangan pernah nyerah. Do the best. Lakukan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah. Dan kiranya Tuhan boleh memakai semua usaha kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita baik semua. Tuhan cuma menjanjikan kalaupun ada tantangan di depan, aku tidak akan pernah meninggalkan setiap kita yang setia kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin belajar dari seorang bernama Tamar. Kami tahu cerita Tamar seolah-olah mengajarkan kami seorang menantu yang sangat tidak baik. Bahkan dia berstrategi, bahkan dia seperti seolah-olah licik menipu mertuanya.
Tapi Kejadian menuliskan bukan untuk menunjukkan Tamar yang seperti itu. Karena justru sebenarnya Yehuda lah yang tidak berlaku sebagaimana mestinya. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi hukum Tuhan, perintah Tuhan. Yehuda bahkan menipu Tamar, bahkan tidak melepas Tamar, mengikat Tamar, tetap menjadi janda seumur hidupnya. Bahkan dia menyengsarakan orang yang diambil menjadi menantunya. Dan tidak memikirkan bagaimana kelanjutan hidup Tamar. Yehuda lah yang justru ditekankan sebagai orang yang tidak lagi berlaku jujur dan baik. Tapi justru kami bisa belajar di tengah-tengah situasi yang penuh tragedi dan trauma ini. Yang bahkan tidak pernah dituliskan ini adalah kesalahan Tamar, tapi Tamar harus menanggungnya. Tapi Tamar tetap tidak pernah menyerah. Dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap terus melakukan yang terbaik untuk menegakkan garis keturunan bagi suaminya. Dia justru melakukan hal yang baik. Dia melakukan hal yang terbaik demi suaminya. Kami ingin belajar dari seorang bernama Tamar ini. Karena seringkali ketika kami menghadapi bertubi-tubi masalah, kami lupa untuk berserah, kami seringkali justru menyerah. Tamar mengajarkan kami ada pribadi yang unik yang Tuhan ingin pakai. Jangan menyerah tapi berserah. Dan melalui Tamar yang berserah ini, tetap melakukan yang terbaik, disitulah Tuhan justru pakai. Karena itu justru dicatat di dalam Alkitab. Perempuan yang kafir, bahkan bersundal dengan mertuanya, memiliki anak kembar. Justru anak kembar yang bungsu dari perempuan seperti ini yang Tuhan pakai. Dan Yesus lahir di garis keturunan ini. Karena itu kami sadar ketika kami mau sabar dipakai Tuhan. Di tengah-tengah masalah kami yang mungkin membuat kami menangis. Kami sadar ketika kami setia dipakai Tuhan, berserah pada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pun akan memakai kami. Tuhan pun akan dipermuliakan. Tuhan pun akan membuat cerita hidup kami indah pada waktunya. Karena itu Bapa, kami ingin sekali lagi menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh pakai, Tuhan yang boleh layakkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan telah kita dengar. Mari kita ambil kesempatan hari ini untuk melakukan persembahan. Persembahan bisa melalui scan QR code yang ada di sini, atau jika kita nanti ke gereja, kita bisa memasukkan dalam kotak persembahan. Kita angkat pujian, pakai hidupku ini. Hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu.
sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biar firman ini dapat mengubah hati kami untuk lebih mengenal-Mu Engkau, lebih mengasihi-Mu. Ampuni kami ya Tuhan bila kami masih banyak kesalahan. Terima kasih Tuhan telah beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk memuliakan kerajaan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari lepas hari Tuhan selalu menjaga, memelihara kita. Dan saya berharap ibu-ibu sekalian juga dalam keadaan sehat, sukacita, selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pasca Lebaran ini, kondisi COVID di Indonesia sudah semakin membaik dan keadaan kita sudah semakin stabil. Kita sangat bersyukur Tuhan sudah mendengar doa kita. Namun ibu-ibu, sesudah pandemi ini berlalu, masih ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi kita percaya ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Kita juga bersyukur pada hari ini hambanya Guru Injil Freddy Liao telah menyampaikan firman Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Biarlah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, kita tetap berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Guru Injil Freddy Liao yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Kiranya Tuhan selalu memakai dan memberkati pelayanan hambanya. Ibu-ibu sekalian, acara KW pada bulan Juni, tanggal 10 Juni kita akan mengadakan ceramah keluarga melalui live Zoom yang akan disampaikan oleh Ibu Charlotte dengan tema orang tua otoriter versus orang tua permisif. Satu tema yang menarik, yang sangat kita butuhkan. Karena itu saya mengharapkan ibu-ibu bisa meluangkan waktu untuk mengikuti live Zoom ini 10 Juni pukul 2 siang. Tanggal 17 ada kelompok kecil. Ibu-ibu perhatikan bulan Juni kelompok kecil kita bukan jatuh pada minggu yang kedua, tapi minggu yang ketiga. Ibu-ibu harap memperhatikannya ya. Dan tanggal 24 Juni kita akan mengadakan tukar mimbar dengan GKY Pekanbaru. Wah, asik sekali ya kita tukar mimbarnya dengan luar pulau. Ya, dengan GKY, KW GKY Pekanbaru. Pembicaranya adalah Guru Injil Yohana dan dengan tema menguak sisi gelap kehidupan dan juga melalui live Zoom. Kami sangat mengharapkan ibu-ibu bisa mengikuti semua acara persekutuan ini. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, kapan KW akan ibadah onsite di gereja? Kita akan mengadakan onsite, persekutuan onsite di gereja pada bulan Juli yang akan datang dan akan kami infokan waktu dan tanggal berikutnya. Jadi harap ibu-ibu bisa juga bersama-sama kami beribadah di gereja secara onsite pada bulan Juli dalam persekutuan KW yang akan diadakan pada hari Jumat jam 10.30 pagi. Ibu-ibu sekalian, pembacaan Mazmur kita akan berakhir pada bulan Mei ini. Jadi kami berharap ibu-ibu tetap setia, rajin, semangat membaca firman Tuhan satu hari satu pasal dan akan menolong kita terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Mari kita mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini dengan kita bersama-sama menghampiri Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mendengar seru doa kami, sehingga
kami melihat ya Tuhan kondisi Indonesia sesudah Lebaran, COVID-19 semakin melandai, keadaan semakin stabil. Namun kami menyadari masih ada banyak PR, pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan situasi keadaan, bahkan pemulihan hubungan relasi dalam keluarga pasca pandemi ini. Biar Tuhan kasih-Mu terus menopang kami, agar apapun juga yang kami hadapi, kami mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak dan para suami dari ibu-ibu sekalian, untuk kerohanian mereka, untuk pekerjaan, dan juga untuk studi anak-anak. Kiranya Tuhan yang memberkati, semuanya boleh berjalan lancar. Secara khusus berdoa untuk kerohanian anak-anak kami. Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak kami yang bergumul dengan berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Mungkin di antara mereka yang bergumul dengan masalah iman mereka. Tapi kiranya kasih Tuhan terus menopang, menyertai, agar setiap anak-anak kami terus rindu untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang masih remaja dan sekolah minggu boleh dibawa kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah secara onsite. Dan keadaan kami semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mengalami sekali lagi penyertaan Tuhan, pemulihan, pembaharuan sesudah kami melewati pergumulan panjang masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Kami mohon curahan anugerah Tuhan menyertai setiap kami, ibu-ibu KW GKY Pluit. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan KW online selesai, Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Shine upon you, the Lord lift his countenance